Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di waktu yang mulia ini, yakni di waktu subuh. Dan salat subuh adalah sebaik-baik, seutama-utamanya salat 5 waktu. Seorang ulama pernah ditanya, kenapa udara di waktu subuh itu segar? Kenapa udara yang kita hirup di waktu subuh itu udara yang fresh? Kira-kira kalau pertanyaan ini saya kembalikan kepada jamaah, apa sebab udara di waktu subuh itu segar? Belum ada kendaraan? Ya, belum ada polusi? Iya, jawabannya karena udara di waktu subuh belum bercampur dengan nafasnya orang munafik. Karena orang munafik itu nggak bisa salat subuh, nggak bisa. Rasulullah SAW mengingatkan 2 salat yang tidak bisa dilakukan oleh orang munafik, salat isya dan salat subuh. Makanya udara subuh itu segar karena belum bercampur dengan nafasnya orang munafik. Ya. Nah, kemudian di waktu subuh yang mulia ini pula kita akan belajar bersama-sama tentunya ya tentang kiat-kiat agar pohon iman tetap tegar. Biasanya yang suka merawat pohon bapak atau ibu kalau di rumah? Ibu ya? Ibu ya, ngurusin pohon. Jarang sih bapak-bapak, ada bapak-bapaknya. Bapak-bapak ngerawat duit biasanya. Ibu-ibu ngerawat pohon. Ketika kita menanam sebuah pohon, apapun itu bentuk pohonnya, tanamannya, bunganya, tentu ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya pohon tanaman tadi tumbuh subur, akarnya menghunjam ke bawah tanah, batang pohonnya tegak bagus, daun-daunnya hijau segar, keluar bunganya, ada buahnya dan tidak layu. Apa upaya yang kita lakukan? Rajin nyiramnya. Kalau mulai ada ulat-ulat, diguntingin. Apa yang digunting? Ulatnya ya. Kayak pohon-pohon daun-daunnya yang sudah mulai, ada nih hama-hamanya, dikasih anti hama, pestisida dan semisalnya. Di dekat ketika siang hari, pagi hari dikenakan sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari mengandung, ketika bertemu dengan klorofil, zat hijau daun, terjadilah proses fotosintesis, tumbuhannya tumbuh subur. Dan Allah Azza wa Jalla serta Nabi SAW mengumpamakan iman itu seperti pohon. Pohon yang sudah ada sejak awal di jiwa-jiwa seorang hamba. Pohon yang sudah ada sejak awal di jiwa-jiwa setiap hamba. Tapi itu tadi, orang yang diamanahi untuk merawat pohon, ada yang merawatnya baik-baik, ada yang kurang telaten, ada yang menelantarkannya, bahkan ada yang membunuh pohon tadi. Setiap kita itu lahir membawa pohon iman. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir, kata Nabi, terlahir mereka dalam keadaan membawa pohon iman, fitrah, lurus. Fa abawahu yunassiranihi au yuhawwidanihi au yubajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan anak tadi berganti pohonnya menjadi pohon Nasrani, berganti jadi Yahudi, berganti jadi Majusi. Ya. Jadi bukan hanya ada orang mematikan pohonnya, tapi pohonnya dia cabut lalu dia ganti dengan tanaman yang lain.
Nah, kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla, sebagai seorang muslim, tentu tidak ingin pohon iman yang telah Allah amanahkan kepada kita itu menjadi layu, apalagi sampai mati dan tercabut, fa na'udzubillah. Maka apa kiat-kiat untuk supaya pohon iman tadi tetap tegar? Yang pertama, memurnikan tauhid dan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, memurnikan niat ibadah, memperkuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi bukti di lapangan? Bukti nyata di lapangan kalau orang ingin pohon imannya tetap tegar, dia harus memurnikan tauhidnya, memperbagus niatnya, meluruskan niatnya hanya kepada Allah. Coba kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pengajaran Nabi selama di kota Mekah kepada mereka? Ekonomi Islam? Apakah selama di kota Mekah ketika Nabi ingin mentarbiyah, mendidik para sahabat beliau untuk menjadi pembela-pembela beliau, untuk menjadi hawariyunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi prajurit-prajurit militan, konten apa yang Nabi ajarkan kepada mereka? Konten tauhid. Konten tauhid. Karena Nabi faham betul, tidak mungkin istiqomah para sahabatku dengan imannya kalau tidak dikuatkan tauhid mereka. Makanya Nabi SAW kalau sudah perkara tauhid itu nggak ada nego harga temen. Pernah satu kali seorang sahabat baru masuk Islam, ya baru-baru awal-awal masuk Islam begitu, dia berwudu di sebelah Nabi. Nabi melihat di jari dia ada cincin berwarna hitam. Nabi tanya, cincin apa itu? Dia kata, ini cincin kesehatan. Maksudmu? Maksud saya wahai Nabi, ini cincin adalah azimat. Saya ini orang atau laki-laki yang gampang sakit. Mungkin imunnya lemah, ya. Imunitasnya lemah. Saya gampang sakit. Bentar-bentar sakit. Besoknya lagi demam. Besoknya lagi sakit. Nah, cincin ini supaya saya nggak gampang sakit. Maka Nabi kemudian memegang tangannya, lalu cincinnya itu beliau lepas, lalu dibuang. Kata Nabi, justru inilah yang membuat kamu tambah sakit. Enggak ada nego-nego tuh sama Nabi. Oh, untuk kesehatan biar kamu gak jelas. Ya yaudah, daripada kamu tambah sakit, wis rapopo tinggal bae. Wis rapapa tinggal bae, enggak begitu Nabi. Ambil, tarik, buang. Karena ini langsung berkaitan dengan apa? Tauhid. Begitu pula ketika Nabi SAW bersama kaum muslimin mau berangkat ke perang Khaybar melawan Yahudi. Lalu para sahabat yang baru masuk Islam melewati sebuah pohon yang bernama pohon Dzatu Anwat. Lalu orang-orang yang mu'alaf yang baru masuk Islam 2 hari, 3 hari gitu ya, berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ij'al lana Dzatu Anwat." Wahai Rasulullah, tolong buatkan untuk kami Dzatu Anwat kayaknya punya orang musyrik ini. Tolong wahai Nabi. Mereka punya pohon Dzatu Anwat ini seperti ini. Tolong kami juga dibuatkan pohon yang sama. Karena di antara kesyirikan orang-orang kafir Quraisy di zaman itu adanya pohon Dzatu Anwat. Pohon ini ya
Kalau mereka mau perang supaya mereka menang, pedang mereka membawa kemenangan, anak panah mereka membawa kemenangan, itu pedang mereka cantolkan di dahan-dahan pohon Zatu Anwat, tombak mereka, busur panah mereka, bahkan sak wong-wonge tinggahke ngono ya, dicantolke. Menek naik ke pohon itu supaya apa? Saya nanti kuat ketika berperang. Coba kita pikir secara logika aja, nggak usah secara dalil-dalil agama, nggak usah secara akal sehat. Kalau memang pohon Zatu Anwat bisa mempertajam pedang dan menguatkan pedang, kalau kita adu pedang sama pohon tadi, mana yang tumbang? Pohon kan? Pohon nih sama pedang, sama tombak. Kalau kita adu, lama-lama yang roboh pohon atau pedang? Pohon. Lah kok bisa pohon yang lebih lemah sok-sokan menguatkan pedang? Yo aneh. Ini permintaan dari orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Apakah Nabi berkata, ya wajar sih, mereka kan mu'alaf, wis gawe kewahe. Nabi manggil Umar, Mar, kene Mar. Njih Nabi, saya minta tolong. Kayak pohon singkono kayak tolong dibentuk sedemikian rupa supaya jadi pohon mirip Zatu Anwat. Loh kenapa Nabi? Sahabat-sahabatku minta. Enggak kayak begitu ceritanya. Nabi marah. Ya, Nabi menegur keras mereka karena ini kesalahan akidah, meskipun dilakukan oleh mu'alaf. Beda cerita kalau kesalahannya itu kesalahan yang tidak berkaitan dengan akidah. Nabi masih mentolerir. Contohnya apa? Orang Arab Badui yang kencing di masjid. Betul suka gunung, nyong kebelet iki, golek napa toilet umum, WC umum, ranana. Ngomong mat. Nyong wis keplet bianget iki, nang dia. Ya wis lah nang masjid bae. Dia ke pojok masjid. Begitu di pojok masjid wena. Para sahabat yang sedang duduk-duduk bersama Nabi dalam masjid dan melihat kejadian itu, udah gulung lengan baju, bandemi. Mau dihantam sama mereka. Ini Badui kurang ajar kok kencing di dalam masjid. Lihat Nabi ya. Kata Nabi apa? Biarin. Stay cool. Biarin aja, jangan. Dia tuh Badui, belum tahu hukum. Lagian kalau kalian kejar dia sementara dia masih pipis, dia nggak sempat nutup celananya, pipisnya malah nangdi kemana-mana nanti. Nabi masih memaklumi loh ya kesalahan-kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan tauhid. Nah ini lihat Nabi, perkara tauhid itu perkara yang sangat urgent, gak ada kata nego, karena dia menjadi faktor utama kuatnya pohon iman. Ya. Yang kedua, kiat yang kedua, agar pohon iman tetap tegar, ya. Yang kedua yaitu menjauhi sumber-sumber kemaksiatan. Bukan hanya menjauhi kemaksiatannya, tapi berupaya menjauhi sumber-sumber pemicu terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Tentu jamaah ingat kisah orang yang tadinya membunuh 99 orang digenepi 100 orang. Tadinya dia membunuh berapa? 99. Terus dia tanya sama orang-orang di sekitar gitu ya, siapa ya orang religius, ya, orang yang beragama di sini, orang tak beragama di sini, yang bisa saya ajak konsultasi diskusi. Loh kamu mau apa? Ya saya ini mau tobat ya. Saya mau ajak diskusi konsultasi dulu. Oh itu tuh sama Pak D yang sana.
Yang mana si bapak yang mau ditemui ini adalah seorang ahli ibadah, orang yang senang ibadah tapi bukan ahli ilmu, bukan orang yang pakar dalam keilmuan, cuman senang ibadah saja. Nah, si bandit ini datang, tok tok tok, kula nuwun, J sekedap J, buka pintu. Oh J, monggo mas mlebet rumiyin. Enten nopo? Nganu Pak D, inyong iki arep taubat. Saya mau taubat. Kula niki badhe taubat. Oh J to le, dosamu apa? Nganu Pak D, lumayan loh. Dosamu lumayan piye? Nganu mateni wong. Lah. Mateni wong. Wis pira? Sudah berapa orang yang kau bunuh? Ya lumayan juga. Berapa? 99. Loh, wah kayak temen. Banyak banget sudah kamu bunuh. Nah niku Pak D, kira-kira gimana? Saya masih ada kesempatan taubat enggak? Oh, wis 99 wis ketutup leh. Nah, kalau sudah 99 orang yang kamu bunuh, pintu taubat kayaknya udah nggak ada. Hah? Dia marah, emosi. Ya wes, 99 sekalian tak genep ke 100 cas. Tapi dia masih aduh kok malah nambah mateni wong iki. Tadi niat awalnya mau taubat kok malah nambah. Di katalog nambah 1 orang tuh. Tapi dia belum jerah. Saya benar-benar mau taubat ini, kepada siapa saya harus bertanya. Masyarakat bilang, coba sama bapak yang di sana itu. Dia ahli ilmu, seorang ulama. Nah, baiklah dia berangkat. Tok tok tok, kula nuwun. J sekedap J Pak D, buka pintu. Nopo leh Pak D, mau diskusi. Oh monggo duduk. Enten nopo? Anu Pak D, saya mau taubat dari dosa. Oh masya Allah. Dosamu apa? Lumayan. Lah lumayan nopo? Mateni wong. Wis pira? Berapa orang yang sudah kau bunuh? Tadinya 99. Loh kok tadinya 99 gimana ini? Tadinya 99 Pak D. Nah terus? Nah saya tanya sama bapak yang sana, ada nggak Pak pintu tobat untuk saya? Kata dia nggak ada karena saya sudah membunuh 99. Saya emosi tak genep ke 100. Lah Pak D mau jadi 101 ya enggak lah ya. Nah Pak Yai gimana Pak Yai? Ada nggak pintu tobat untuk saya? Tadi saya 99. Saya tanya sama seseorang, katanya nggak ada. Saya malah nambah dosa jadi 100. Kondisi saya sudah kayak begini nih. Ada nggak kesempatan untuk taubat? Kata Pak Yai ini boleh, ada dan masih bisa, still available, masih bisa kau lakukan. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Nah, engkau pindah dari desamu itu, engkau pindah. Kau tinggal dari desa sana kan? Nah, desa yang kamu tinggali itu mayoritas orang buruk, orang jahat, ahlul maksiat, penyembah syahwat. Nah, kau jangan lagi tinggal di sana. Pindah kemana Pak D? Itu kampung yang seberang sana itu. Itu mayoritas orang-orang soleh, alim ulama, orang rajin ibadah, orang berakhlak baik. Lihat ya nasihatnya ya. Pindah, menjauhi sumber fitnah, menjauhi sumber-sumber yang membuat kita berpotensi lagi jatuh ke dalam perbuatan dosa. Entah itu teman, entah itu lingkungan, entah itu lawan jenis atau yang sejenis. Mohon maaf ya bagi orang-orang yang mempunyai penyimpangan orientasi seksual, dia harus menjauhi itu kalau pengen mau benar-benar pohon imannya kembali tumbuh. Makanya para ulama
Memberikan wejangan. Kalau orang itu mau hijrah, mau taubat, dia ingin mengembalikan kesuburan pohon imannya, atau orang yang sudah baik, sudah cukup baik dan ingin menjaga pohon imannya tetap tegar, tumbuh subur, maka dia harus mengganti siklus pertemanannya. Dia harus mengganti lingkungannya, dia harus merubah circle-nya kalau katanya anak Jaksel. Dia harus ubah itu, dan dia harus menjauhi sumber-sumber yang membuat dia sering terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Seorang istri, seorang wanita yang sering terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Dosa apa yang paling banyak dilakukan wanita? Hah? Dosa apa? Ghibah. Dosa ghibah lah dosa yang paling banyak dilakukan para wanita. Maka dia harus menjauhi sumber-sumber yang menyebabkan dia sering terjatuh ke dalam perbuatan dosa ghibah. Contohnya apa? TV. Lah TV sekarang yang disajikan acaranya apa? Maksiat ghibah, maksiat ghibah. Udah. Nah, sekalinya ada berita palsu. Jauhi itu. Kalau perlu diuangkan sekalian. Buat infak Jumat berkah di Masjid Al-Aman malahan. Demikian pula dengan seorang laki-laki. Ya, kalau sumber fitnahnya adalah syahwat terhadap wanita, maka jangan bermudah-mudahan berinteraksi dengan wanita. Sebab siapapun dia orangnya, sesoleh apapun dia, sealim apapun dia, laki-laki, kalau sudah berhadapan dengan wanita yang tadinya iman jadi imron, iman neron tak. Nabi SAW ketika sudah bersabda 14 abad yang lalu, tidaklah aku tinggalkan untuk kalian wahai para laki-laki sumber fitnah yang lebih hebat untuk kalian, yaitu fitnah itu maksudnya godaan syahwat ya, terhadap lawan jenis, yaitu wanita. Betapa banyak orang-orang yang sudah berada di pucuk-pucuk pimpinan, di posisi tertinggi, terpental gara-gara urusan wanita. Tadi ingat jamaah sekalian, ketika kita menjauhi sumber-sumber yang berpotensi menyebabkan kita melakukan dosa dan maksiat, ketahuilah syaitan itu telah mengidentifikasi person by person. Oh, kalau Pak Joko ini dia yang lebih mudah tergoda lewat pintu syahwat terhadap popularitas. Oh, Pak Bambang ini lebih mudah terjatuh karena fitnah godaan jabatan. Oh, kalau Pak Marjuki ini fitnah yang terbesar untuk dia itu fitnah wanita. Nah, itu syaitan akan masuk lewat pintu itu. Tahu betul itu syaitan. Karena yang namanya syaitan, dia punya pengalaman panjang untuk menghancurkan anak Adam. Pernah baca kurikulum vitae-nya syaitan? CV-nya, pengalaman kerjanya. Berapa lama pengalaman kerjanya syaitan? Sejak menggelincirkan Adam dan Hawa. Maka jangan merasa sombong. Wah, saya alhamdulillah Ustadz rajin kok tahajud, rajin sholat duha, baca Quran ya, walaupun satu hari satu lembar ya, tapi saya istiqomah. Gak mungkin kayaknya saya terkena godaan syahwat. Loh, siapa bilang? Barirah, seorang hafiz Quran, muazzin, pemuda soleh, murtad gara-gara wanita. Ini bahaya ini. Makanya kita mengetahui dulu untuk diri kita, kalau saya ini sumber fitnah terbesar untuk saya, pemicu saya berbuat maksiat adalah ini, maka saya harus menjauhi ini. Bukan malah nyedak. Apalagi main di tepi jurang, bahaya, nanti bisa
tergelincir. Yang ketiga, supaya pohon iman tetap tegar, yaitu berdekatan dengan orang-orang saleh. Senang berdekatan dengan orang-orang saleh. Saya mau tanya, untuk bisa dekat dengan orang soleh, di mana tempatnya? Ya di masjid. Di situ ada majelis ilmu, ada majelis zikir, ya, ada nasihat-nasihat. Maka carilah teman soleh itu di masjid. Gak bisa Anda temukan teman soleh di pos ronda. Di masjid. Apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Pohon iman dengan teman, apa pengaruhnya coba? Nah, ini banyak sekali dalil-dalilnya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran tentang apa jeritan pertama kali penduduk neraka ketika kaki mereka menginjak neraka. Ternyata jeritan pertama kali mereka adalah masalah teman. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Inilah jeritan penduduk neraka pertama kali. Apa kata mereka? Ya laita, celaka aku. Laitani, sungguh aku binasa. Lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu di dunia bukan si fulan itu yang aku jadikan teman dekat. Lihat, apa yang dia sesali? Salah pilih teman dekat. Berteman dengan semua orang, kenal dengan semua orang itu bagus. Tapi berteman dekat, akrab itu nggak bisa dengan semua orang. Kita harus filter bener-bener. Al-Imam, maaf saya lupa nama ulama tabi'innya, tapi konten nasihatnya saya masih ingat. Kata beliau, katanya para ulama saleh, carilah teman yang ketika engkau melihatnya engkau teringat dengan negeri akhirat. Teman dekat maksudnya. Carilah teman dekat, teman duduk yang ketika engkau berjumpa dengannya, ketika engkau melihatnya, ketika engkau berbicara dengannya, hatimu kembali sehat dan teringat dengan kampung akhirat. Dan jauhilah olehmu teman yang setiap bertemu justru khayalanmu terhadap dunia semakin luas. Jauhi. Tipe teman yang kalau kau dekat-dekat dengannya, justru yang bertambah panjang adalah khayalan kita tentang dunia. Nah, hindari berteman seperti itu. Ya, carilah teman-teman yang saleh. Ya. Termasuk teman di sini adalah teman hidup. Itu pasangan. Ya. Terakhir jemaah sekalian, agar pohon iman tetap tegar, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah atau isti'anah, meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apapun upaya yang kita kerjakan, kalau tidak kita ikat kuat dengan doa, semuanya tercerai-berai. Kita kalau membuat sapu lidi, diambil dari daun-daun pohon kelapa, daun-daunnya kita sisii, lidinya sudah bersih, lalu mau kita jadikan sapu lidi, kita apakan? Kita ikat, betul? Iya. Apa yang terjadi dari sebuah sapu lidi yang tidak kita ikat? Tercerai-berai. Itulah fungsi doa. Fungsi doa itu mengikat semua usaha, upaya, ikhtiar, lalu kita ikat kuat dengan doa. Sama halnya ketika kita ingin supaya pohon iman kita tetap tegar, semua upaya telah kita lakukan, tutup dengan doa, ikat dengan doa. Suatu kali para sahabat bertanya kepada Ummu Salamah, "Ya Ummi Salamah, ma du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitiki?" Wahai Ummu Salamah, apa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumahmu? Ketika Nabi berada di rumahmu, doa apa yang paling banyak Nabi baca?
Faqalat, maka Ummi Salamah menjawab, apa doanya? Apa doa meminta keteguhan hati? Allahumma, lanjutkan. Allahumma akeh kan? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku tetap tegar di atas agama Islam, pohon imannya tetap tegar. Kalau Nabi saja meminta kepada Allah, padahal beliau sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin tidak tersentuh api neraka, masih minta loh sama Allah. Apalagi kita, ya. Terkadang penyakitnya kita adalah doa-doa yang kita baca lebih banyak tentang urusan-urusan dunia kita, seolah-olah mau hidup lama di dunia ini. Ya Allah, pengen beli mobil, ya Allah. Ya Allah, jadikan saya agniya kaya, ya Allah. Fulus. Ya ada itu jamaah, ya, di dekat Ka'bah. Ya Rabb, fulus. Dinasihati sama seseorang ulama, ya akhi, minta kebaikan akhirat, minta surga, jauhkan dari neraka. Dia kata apa? Ya kalau nggak ada fulus ribet juga hidup aneh. Fulus. Masya Allah. Minta urusan-urusan akhirat kita ya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiqh. Sekian pembahasan kita pada kesempatan subuh hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Kita meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan kita meminta juga kepada Allah agar iman kita tetap terjaga, sebab yang namanya iman yazidu wa yanqus, kadang dia naik, kadang dia turun. Ya, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.